Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang ketiga yaitu judulnya cara belajar efektif. Nah, oke. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu ya. Tuh. Nanti kalau bahasa Inggris di kelas mungkin nanti ketemu dengan Bapak ya. Mudah-mudahan lah jago-jago bahasa Inggris ya. Karena sekarang sumber belajar tuh banyak ya. Bukan hanya di sekolah, tapi juga bisa dari media sosial, dari YouTube, dari internet, dari Facebook, dan banyak sekali ya. Itu media-media cara kita belajar ya. Sekarang yang perlu kalian ketahui bagaimana cara belajar kalian. Nah, aku lebih suka belajarnya misalnya sambil mendengarkan musik, kan ada kan? Ada juga mungkin kamu kalau belajar itu harus suasananya hening di kamar burung diri, kan? Baru bisa fokus. Sekarang coba fakta dari belajar. Coba dibaca. Keras ya. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. Sejak kecil kita semua sudah banyak belajar dari banyak hal, mulai dari berjalan, berbicara, main sepeda, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian seiring bertambahnya usia, aktivitas belajar mulai disempurnakan dengan adanya pendidikan formal di sekolah. Perlu dipahami bahwa ternyata otak kita mampu untuk mengingat atau menghafalkan informasi sebanyak 2,5 petabyte atau secara dengan 10 juta mutar video yang ada di YouTube. Oke, sudah? Dengarkan ya. Dengarkan, kita simak fakta belajar. Nah. Oke, setiap orang ya, berarti kamu setiap orang semuanya ya, mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami, ya kan? Belajar, contohnya apa belajar secara alami? Dulu waktu masih kecil, enak. Kita bisa belajar dari mulai tengkurap, itu kan belajar kan? Umur sekian, 3 bulan mungkin sudah bisa lentang tuh ya, secara alami itu belajar juga ya. Jadi belajar jangan hanya dimaknai membaca, menulis, tapi juga hal-hal seperti itu juga merupakan belajar. Sejak kecil kita semua sudah banyak belajar ya. Sejak kecil. Halo. Coba sekarang kalau Wak panggil halo, jawabnya hai. Lagi halo. Hai. Oke ya. Sejak kecil kita semua sudah banyak belajar dari banyak hal. Mulai dari belajar berjalan, belajar berbicara, main sepeda, dan berbagai kegiatan lainnya secara alami. Oke, sebagai seorang murid berkewajiban untuk belajar dan tahu cara belajar dengan menyenangkan. Jadi belajar itu harus dalam suasana menyenangkan, bukan menegangkan, atau apalagi suasana tertekan. Jadi belajar itu suasana menyenangkan, bukan menegangkan, apalagi dalam suasana tertekan. Ya, harus bahagia. Dikasih tugas bahagia. Jangan belajar yang efektif. Coba baca satu-satu. Salah satu cara efektif. Pengulangan berkala. Yang kedua, buat pengelompokan materi.
membuat pengelompokan materi. Ketiga, Gunakan teknik Pomodoro. menggunakan teknik Pomodoro. Apa itu Pomodoro? Pemberian, jeda, dan istirahat. Artinya istirahat dulu, kemudian belajar lagi, istirahat dulu, baru belajar lagi. Yang keempat, Menyelesaikan empat, menyelesaikan hal yang sulit. menyelesaikan hal-hal yang sulit terlebih dahulu, misalnya ulangan. Kerjakan soal yang sulit terlebih dahulu, misalnya kan. Oke, yang ke lima, nanti kamu nanti duduknya harus perhatikan ya di kelas ya. Oke, nah ini dia. Oke, belajar dengan interval atau jeda ya. Yang terakhir, yang belakang, yang nyender. Nah, tidak perlu pakai mic, suaranya kencang ya. Belajar di tempat yang disukai, misalnya tadi di kamar, mau di teras rumah, atau mungkin mau di tepi pantai atau di kebun misalnya belajarnya. Nah, temukan cara yang menyenangkan belajar. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengenali diri? Yang pertama, menjadikan belajar sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebuah paksaan. Belajar. Kamu ke sekolah ini mau ngapain? Nah, karena kamu butuh belajar, butuh menimba ilmu, butuh mencari pengalaman, bertukar pikiran dengan kawan, dengan guru. Itu bagian dari belajar. Yang kedua, menyusun target. Nah, nanti kita susun targetnya. Target saya misalnya di kelas 7 harus hafal kosakata bahasa Inggris sebanyak 100 kosakata. Target gitu ya. Kelas 8 mau hafal kosakata sebanyak 200 kosakata. Itu target. Kelas 9 sudah hafal misalnya 500 kosakata. Itu adalah sebuah target dalam belajar, ya enggak? Atau di matematika, hafal rumus dan sebagainya. Yang ketiga, membuat latihan. Ya, berlatih ya. Berlatih ngerjakan soal itu bagian dari cara belajar, mengenali. Yang saja bersikap kritis dan berdiskusi, artinya jangan menerima informasi mentah-mentah. Dikritisi dulu apakah benar seperti ini. Enak faktanya. Nah, diskusikan, dikritisi, ditanyakan dengan guru maupun dengan kawan. Selanjutnya, membaca materi sebelum tidur. Nah, Bapak dulu, waktu Bapak masih sekolah seperti kalian, Bapak selalu menyempatkan diri membaca sebelum tidur. Walaupun tidak selesai, sedang baca setengah halaman ketiduran, tidak masalah. Enak. Sebelum tidur, baca buku dulu. Kadang-kadang bukunya jatuh di wajah, ketiduran. Tidak masalah. Yang penting kita membiasakan membaca sebelum tidur. Berapa banyak bacanya, berapa lama? Itu terserah. Cuma 5 menit baca sudah tidur ya sudah. Baru setengah halaman baca sudah ketiduran ya nggak apa-apa. Yang penting sebelum tidur jangan cuma HP sebelah tempat tidurnya, tapi buku. Ini baca sebelum tidur, baca status kawan, baca WA, buat capcut, berjam-jam tahan editing video, ya, editing gambar dengan jeduk itu tahan berjam-jam tuh. Kata-kata waktu disuruh baca 5 menit jangan ngantuk. Nah, ya. Oke, yang dihindari. Yang pertama tuh putus asa. Ya. Mudah menyerah. Dikasih soal yang sulit sedikit lah putus asa. Menyerah.
tidak mau berusaha, nah, itu harus dihindari. Tidak pandai ngatur waktu, ya, main HP tahan 3 jam nonstop, belajar 30 menit sudah mengeluh, itu artinya pengatur waktunya tasnya belum tepat. Malas, nah ini yang susah nih, kalau malasnya susah nih, tidak ada obatnya ya. Malas itu harus dilawan, malas itu harus dilawan. Belajar saat mau ulangan atau ujian saja. Besok baru keluar jadwal ujian, malam nih baru mau buka buku, bukunya pun nggak tahu di mana simpan ya. Mulai sekarang biasakan tertib, belajar setiap hari, jangan hanya menjelang mau ulangan. Tidak memiliki target. Nah, belajar bahasa Inggris tidak ada targetnya. Yang penting masuk kelas, duduk, diam, tidak ada target. Nah, pas ulang atau bagus. Karena belajar seperti harus kalah bertahap. Tidak mungkin kamu hafal 100 kosakata dalam waktu misalnya 1 hari. Tidak. Nanti harus di sehari misalnya hafal 5 kosakata, 2 hari nambah lagi 5, setiap hari seminggu sudah 7 kali 5, sudah 35 kosakata hafalnya. 35 kosakata hafalnya. Terlalu banyak main HP, walaupun sekarang sudah zamannya era digital, zaman HP, tapi harus pandai-pandai membagi waktu. Jangan terus main game, mabar berjam-jam. TikTok. Nah, kalau main TikTok nih, cari lokasi-lokasi mana? Nah, cari background untuk TikTokan. Nah, tapi kalau suruh buat video pembelajaran, jauh pak, malas pak, seram pak. Nah, tapi kalau suruh buat video TikTok, walaupun tempat seram-seram, mereka datang. Nah, itu salah dalam manajemen prioritas dan targetnya. Oke. Cara lain membantu agar fokus dalam belajar. Yang pertama, jaga kondisi fisik. Olahraga, jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur saja. Pagi-pagi usahakan bergerak, olahraga, jangan tidur, apalagi hari Minggu. Ya, tidurnya sampai siang, sampai lupa mandi, lupa makan, banyak HP. Yang kedua, membuat catat kecil, dibuat ada buku catatan apa-apa yang penting setiap hari yang didapatkan. Yang ketiga, mencari sumber belajar yang relevan atau yang sesuai. Jangan hanya punya LKS 1 itulah sumber belajar, tapi banyak sumber belajar lainnya. Pustakaan, sekolah kita ada perpustakaan. Yang punya HP itu bisa browsing di internet. Itu adalah sumber-sumber belajar yang harus kita manfaatkan. Oke, nah, ini contoh praktik pembelajaran yang ada di sekolah kita. Yang pertama, masuk jam 7. Barang siapa yang datang ke sekolah di atas jam 7, walaupun 7:01 menit, pagar sudah ditutup. Lanjut tuh. Bang, pernahkah yang mengalami tutup pagar? Ada yang pernah mengalami sini? Ini tutupnya nih. Nah, tuh. Abang Marcel biasanya dia standby jaga pagar. Kalau jam 7, Pak, jam 7 nih, sudah tutup pagar ya? Tutup Marcel. Tutup lah. Jadi kalian nggak bisa lagi masuk ke sekolah, ya. Boleh ke masuk sekolah, boleh lapor dulu ke guru piket, nanti beri sanksi dulu, ya. Lapor dulu ke guru piket kenapa datangnya terlambat. Jelaskan dengan alasan yang masuk akal. Jangan terlambat gara-gara kesiangan. Nggak masuk akal itu. Kecuali misalnya terlambat kenapa? Oh tadi menyala, itu mungkin akal ya. Nah, nanti jangan. Gara-gara apa? Nonton TV sampai malam.
atau main HP sampai larut. Nah itu banyak tuh kawan-kawan kalian yang sampai larut malam main HP, pagi-pagi kesiangan. Pulang kita jam 2. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita pulang jam 2 kecuali hari berapa ya? Nah, kecuali hari Jumat ya. Tanya lagi, Pak, berapa? Ini juga nih. Saya tanya ya, mulai sarin ya. Esok balik jam berapa? Saya tanya ya, mulai sarin ya. Esok balik jam berapa? Jam 2. Esoknya balik jam berapa? Jam 2. Ya. Nah, nanti kita ada namanya pembelajaran diferensiasi dan project. Nah, kelas 7 ya. Apa itu pelajaran diferensiasi? Nanti akan kita ketahui lebih dalam lagi kalau kita sudah mulai belajar di sekolah ini ya. Apa itu project? Ada project. Wah, proyek. Kayak orang kerja proyek. Di sekolah ada kerja proyek. Pelajaran proyek, kolaborasi antar sama teman, antar guru, nanti kita laksanakan di sekolah kita. Ini pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, ada sih yang kelas 9 nih, ada ANBK. Nah, ANBK berbasis teknologi. Ada akun belajar ID. Ada sini akun belajar. Tahu ke kelas SD nih, akun belajar? Coba kita tahu akun belajar? Tahu, karena enggak. Nah, karena di SMP ada akun belajar. Yang kalian tahu mungkin akun Free Fire taunya. Sebenarnya akun belajar nih sudah diberikan sejak SD. Entah kenapa, mungkin entah salah gurunya kalian tidak memberikan akun ke kalian sehingga belum tahu. Tahu akun belajar? Belum. Tahu akun belajar? Enggak. Pernah dengar akun belajar? Enggak. Nah, nanti di SMP ya kita aktif lagi akun belajarnya. Diaktifkan, kita gunakan untuk belajar akun belajarnya. Jangan hanya akunnya TikTok, akunnya Facebook, ya, akunnya FF ya, FF ya. Ya. Nanti sekolah kita juga ada tablet. Nah, ini salah satunya. Ini contoh tablet punya sekolah. Kita punya berapa unit? 60 ya. 60 unit seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk proses pembelajaran. Tablet. Kita untuk belajar berbasis IT ya. Nanti sesuai dengan guru bidang masing-masing. Kalau ada saatnya menggunakan tablet untuk ujian, kita menggunakan tablet. Juga ada Chromebook. Nah, Chromebook tuh barangnya kurang lebih seperti inilah, walaupun ini bukan Chromebook. Chromebook tuh laptop. Kita juga punya ada 15 unit untuk pembelajaran. Jadi zaman sekarang nggak main lagi kita belajar banyak nulis-nulis tuh. Nah, ngirim tugas bukan hanya tulis, tapi lewat pengetikan. Ngetiknya tidak mesti pakai laptop, pakai HP bisa. Nanti kirim namanya, tugasnya berupa link. Tahu ke link? Nah, alhamdulillah kalau tahu link. Nah, link apa bang yang kalian tak ketahui? Link apa bang? Link group. Hah? Link grup? Iya oke, link grup WA. Oke. Nah, nanti link grup sekolah ya. Kita juga punya namanya PTS berbasis online. Sudah laksanakan. PTS itu kepanjangan dari penilaian tengah semester, atau misalnya kalian dengar mid semester. Pernah nggak di SD mid semester? Hah? Suka mid? Ulangan tengah semester suka? Mual ya. Nanti berbasis online dengan menggunakan namanya Google Classroom. Isa dengar Google Classroom waktu di SD? Pernah? Alhamdulillah. SD mana bang? SD? SD 6. SD 7 mana SD 7? Mana SD 7? SD 7 pernah
mendengar Google Classroom? Pernah digunakan? Enggak. SD8 mana SD8? SD8 mana SD8? Ayo, nih. SD8? Tahu Google Classroom? Enggak. Enggak tahu? Belum. SD9? 9 mana 9? Yang laki 5 orang tadi. Tahu Google Classroom? Hah? Tahu? Sebenarnya gini Bapak Dadang. Pak Dadang. Pernah mendengar Google Classroom? Pernah. Untuk apa guna, Bang? Belajar. Iya kah? Warna apa Bang? Warna ikon. Hah? Kuningnya. Yuk jago kuning kan? Nah, itulah. Yuk jago kuning kan? Oke ya, nanti kita di sekolah ini banyak sekali nanti pembelajaran berbasis IT. Bapak rasa di sini tidak ada yang gig ya. Mudah-mudahan mungkin sebagian besar sini lah punya Android. Ya. Kalau yang tidak punya Android, waktu pembelajaran, Pak aku kan tidak ada Android. Gimana aku nak belajar pakai Android? Aku kan tidak punya, orang tua aku tidak mampu belinya. Nanti tinggalnya boot. Ya, yang kalau untuk kebutuhan sekolah kan dipilih sekolah akan diberi dipinjamkan. Nah, tapi yang sudah punya silakan pakai Androidnya masing-masing. Kan lebih nyaman jika pakai lah, terbiasa kan. Oke ya. Anak balik. Perkenalkan, nama saya Haikal Yuan Putra. Haikal. Yo, kita silakan namanya. Adil. Silakan. Sampaikan apa yang dipelajari pada siang ini. Yang saya pelajari adalah hal-hal yang harus dihindari pada saat belajar, yaitu adalah terlalu sering handphone. Setelah itu bermalas-malasan, belajar tak pandai mengatur waktu. Itu aja. Ini 3 minimal. Ke sini dulu. Ayo. Ini kelompok daun sim. Tahu daun simpor Bang ya? Pernah pakai daun simpor? Untuk apa Bang? Sedang membungkus makanan dalam. Bungkus makanan. Makanannya apa misalnya Bang? Ocal gitu, bisa memuat tempe juga dapat. Di karung apa ada daun simpor? Ada ya? Yuk. Ayo sini. Nih. Namanya siapa Kak? Yang saya pelajari dari materi ini kita berangkat ke sekolah Berangkat sekolah jam 7, balik jam 4. Oke, lagi. Ya, gunakan handphone aja. Ini apalagi? Tidak malas-malasan. Apalagi? Udah. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Yuk kita beri applause untuk kawan kita. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Ya, tadi kita sudah melakukan refleksi tentang apa yang kita pelajari pada materi cara belajar efektif. Oke, Bapak rasa sampai di sini dulu materi kita. Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat banyak kekurangan. Nah, Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan berdiri dulu.